saya berharap mereka itu sadar gitu, dikasih cobaan lah, dikasih apa gitu, saya masih mampu menghadapi, karena ilmu saya ini ilmu berbuat baik gitu. Kalaupun saya lawan penjahat, penjahat itu akan kalah, otak-otak jahat mereka itu akan kalah dengan kepintaran, kebaikan, kecerdasan saya gitu. Mulai saat ini pengacara-pengacara yang kalah taruhan menyatakan PG akan dihukum itu adalah sudah kita anggap bukan pengacara lagi lah, mereka itu sudah selesai karena sudah kalah, udah KO. Jadi lawan kita bukan yang kalah, kita cari lagi lawan kita adalah pengacara-pengacara yang hebat, yang punya satu frekuensi yang sama. Saya berharap agar satu, Polda Jawa Barat, apakah itu melalui tim kuasa hukumnya, karena saya dengar akan ada tim hukum yang nanti juga akan diramu, akan dijelaskan oleh Bu Elsa, bahwa kita harus menguji poin atau PowerPoint yang diajukan atau yang disampaikan dalam pertimbangan oleh hakim tunggal. Kita ini pengacara, ya kalau hakimnya salah ya tinggal kita banding, tinggal kita komplain, diam aja, hormat kan. Putusan itu apa yang sekarang, nggak bisa ke depan ini nanti ya kalau kamu mati atau kemana, nggak ada. Ini hakim ini udah kayak lebih dari dewa. Dukun. Kedepannya nggak boleh keluar lagi. Ini berarti mengkebiri kepolisian. Silakan saja Pak Rasman mau menggunakan aturan yang mana kalau mau melaporkan kan. Kalau ke KY kemudian kan dia pihak yang dirugikan tidak oleh hakim. Itu loh. Iya dong, apa hubungannya, korelasinya apa? Orang dia bukan pihak yang ikut bersidang, baik pemohon maupun termohon, dia bukan. Itu. Nah, yang mungkin bisa melaporkan itu misalnya pemohon atau termohon. Lah orang pemohonnya juga enggak. Sudah merasa perilaku hakim itu sudah baik, arif dan bijaksana saat memimpin sidang. Termohonnya juga enggak. Ya, sudah menyatakan dalam testimoninya, sudah menyatakan bahwa perilaku hakim selama sidang, sikapnya sudah fair, objektif, arif dan bijaksana. Terus Pak Rasman ya mau mempersoalkan apa, kapasitasnya apa, hubungannya apa. Tapi janganlah kampungan gitu kan. Kita boleh dari kampung tapi jangan kampungan, itu aja. Dan jangan merasa hebat, nanti Anda pikir Anda kuat, Anda jalan masuk kota ibarat dari kampung, tembok, pukulkan kepala ke tembok kiri, tiba-tiba jebol kepala, kita nggak sadar, selesai. Jangan, lihat-lihat kiri kanan, lihat-lihat maju mobil, jangan sampai kesenggol, nanti hati-hati. Ini kasus bukan kasus mainan. Ini masalah banyak orang. Saya nggak ngerti mau cari panggung atau apa, ya kan? Karena kalau saya melihat ini hanya sekedar cari, karena sebagian besar orang setuju. Nggak masalah sama saya itu, I don't care. Saya percaya menegakkan kebenaran tidak mesti banyak dukungan atau pengakuan. Yang paling penting kualitas statement saya itu yang saya pegang. Saya Muslim, saya tahu bagaimana Rasulullah berjuang. Dihina, dicemooh, bahkan mau dilempari, maju terus dia. Karena kebenaran tidak akan pernah tertukar dengan kejahatan. Tapi butuh proses, butuh siasah, butuh strategi, butuh keberanian, butuh networking, butuh jaringan, butuh kejujuran, butuh kecerdasan, butuh keikhlasan. Setelah itu tawakal Allah, bertawakal pada Allah. Sudah, mohon. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk loh. Langit tidak pernah mengatakan dia tinggi, karena di atas langit ada langit. Ya, uang tidak akan pernah berbicara, dompet nggak pernah akan bersuara. Nggak usahlah bilang. Yang setahu saya, yang dia bilang selalu dia si pengacara beling-beling, dia bilang pengacara internasional, banyak duit, kaya, sudah terlalu sukses. Saya lihat nggak masuk dia orang terkaya 100 besar Indonesia, nggak ada. Nggak ada. Kalau dalam ajaran yang saya pahami, qanaah, menerima apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang ada, dan tidak merasa kekurangan dengan apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo. Saya itu baru temu klien, urusan saya banyak di Batam ini, saya nggak sempat Bapak lihat. cari siapa? Sekarang mau apa? Kalimatnya begitu. Tahu ketemu sama aku nanti ya? Iya, Ya? Tahu kenapa? akan ketemu sama aku. Kamu lagi
Mas, ini siapa sih? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Kamu siapa? Ngomong ini mau disekolahin mulutnya ya? Hah? Kamu siapa? Kamu siapa? Kau dengarkan dulu. Iya. Kamu apa? Sudah banyak yang ngintip kau, hati-hati kau. Iya, ngintip aja. Kuingatkan kau ya. Kamu tukang ngintip. Sekarang kuingatkan kau, hati-hati kau. Kamu tukang ngintip. Saya bukan bodoh, saya nggak mungkin mau bereaksi di situ terhadap kau di dalam grup. Kalau kau jantan, ayo. Saya udah WA kau. Kau gimana? Saya datangi kamu bisa. Kau gimana? Kapan? Mulutnya sopan ya. Kamu sekolah di mana? Kau binatang. Malu banyak gaya kau. Kamu lagi di rumah sakit. Kamu lagi sakit. Rambut panjang. Kau iri. Kau iri gak punya ini, gak punya rambut. Mau ambil rambut, kasih rambut nih. Kau nggak dipandang orang lagi kau. Mulut repek kayak cewek. Lihat itu bagaimana. Kau ngomong kayak cewek. Tunggu bagian Kau lihat di grup, komen masyarakat. Akan kami gas kau. Kau lihat di grup. Sekarang mata tertuju ke kau. Kau lihat di grup. Kau kalah Rasma. Ini yang hantam itu. Kau udah kalah. Kau udah kalah. Kau udah bukan udah kalah. Peggy udah menang. Kau itu banci kalau kau banci. Kau banci ya? Jago di mana kita ketemu? Di mana kau kalau ketemu aku baik-baik aja kok. Kalau aku ketemu kau, baru aku tanya mau kau apa. Sekarang aku telepon kau nggak berani. Berani saya angkat telepon ini. Aku tanya kau dalam grup untuk apa? Disitulah nampak kau bukan. Mana kuasamu? Kuasamu mana? Sebagai seorang laki-laki yang jantan. Kuasamu mana? Kau jangan ngomong. Apa kuasanya? Sini kan udah taruhan. Pokok perkaranya apa? Gimana? Kau ngapain? Stres kau. Kalau saya laki-laki. Lapor. Ada orang nantang saya. Lapor. Kejar itu. Kau saya tantang. Di mana mau kau? Kau laki-laki. Yang bilang saya perempuan siapa? Itu kau bilang nantang aku laki-laki. Berarti kau laki-laki. Kalau kau jantan. Di mana kita ketemu? Di mana? Kau di mana? Ke Sherlock aja. Sherlock aja. Kau ini udah sarap. Stres kau ya makanya. Kau yang stres Jujur dalam kau menghina-hina hakim. Kau diketawain orang. Kalau pengacara itu nggak ada menghina hakim. Bagi saya itu mau nggak ada. Mau berkawan, saya itu diri saya sendiri. Kau itu jujur kau berkawan. Kau udah sembuh belum? Sekarang aku sekarang kau tanya, kau masih berani lawan aku? Elsa itu begitu baik. Kau udah usah kau ngomong mana kuasamu. Udah sadar kau. Apa? Kita nggak usah debat. Kau apa secara jantan? Ayo. Kau kebal, kau makan batu, masih makan nasi kan? Sarap kau nih. Kau yang ngomong. Kalau udah stres gini ya. Kau yang ngomong terus dari tadi. Aduh. Yang takut sama kamu siapa? Siapa orang takut sama kamu di Indonesia? Kau nggak ngerti apa-apa. Udah ya. Kau nggak jago. Saya di mana kita main? Aku ini bosmu ya. Kau yang sopan ya. Aku bos kau. Oke? Kau itu nggak penting sama aku mau sopan. Udah. Oke. Kau itu nggak ada apa-apa. Kamu dari awal aja udah melanggar hukum. Kamu mulutmu nggak bagus. Oke, ya udah cukup. Kau yang telepon saya, matiin aja. Saya pesan kalian tuh mulutnya itu. Kalau kita tuh mereka berani itu, kayak ada Ran itu berani, dia telepon saya dibilang itu kan apa sih ini gitu kan. Nah, kemudian saya lihat mereka juga maki-maki hakim. Dia bilang emang hakim itu malaikat, emang itu hakim Tuhan. Kalau saya tidak akan pernah mundur dari hujatan netizen dan orang lain. Saya akan mundur kalau apa yang saya pikirkan itu tidak benar. Tapi saya akan maju terus sepanjang saya yakin itu benar, saya akan maju. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Kenapa ini kok nggak diperiksa? Nah, sehingga tadi saya mengatakan kalau memang pihak penyidik benar-benar fair, ya, objektif, jujur, ya, tidak memihak, transparan, dia mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, saya berharap mulailah dari AF dan Pak Rudiana. Kenapa AF dengan Pak Rudiana? Karena orang yang pertama kali curiga bahwa peristiwa ini pembunuhan adalah Pak Rudiana. Dialah yang awal curiga terhadap peristiwa ini, bukan peristiwa laka lantas, tapi pembunuhan. Nah, silakan tanya awal dari dia. Nah, kemudian tanggal 28 itu ketika tanya dia cerita ke ke Polsek, sehingga dia melihat motor tidak rusak, timbul kecurigaan bahwa perkara ini pembunuhan.
pertanyaannya, kenapa tanggal 28 dia ada kecurigaan tidak melaporkan ke pihak polisian? Nah, kalau tanggal 28 dia melaporkan pihak polisian, ya mungkin 28 itu juga keluar surat perintah penyelidikan. Nah, surat perintah penyelidikan inilah yang digunakan nanti untuk mencari informasi. Nah, kalau dalam perjalanan dia ketemu si AF itu jangan dulu disebut sebagai alat bukti, tapi informasi awal si AF-nya. Nah, carilah data-data yang lain, fakta-fakta lain, bukti-bukti yang lain, dijadikan informasi awal. Nah, kalau seandainya Pak Rudiana 28 dia curiga, tapi tidak mau melaporkan, nah kemudian dia mencari informasi, ketemu dengan AF tanggal 31 itu. Nah, kemudian beberapa jam kemudian si AF memberikan kabar bahwa ada diduga pelakunya, tanggal 31 juga ditangkap. Nah, ini kan berarti si AF sama Pak Rudiana ini ada apa nih? Ya, kalau menurut saya memang biar fair, jujur, objektif, pihak kepolisian kalau mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, mulailah dari Rudiana, AF. Kunci daripada semuanya ini itu ada di Pak Rudiana. Kalau Pak Rudiana itu bisa buka mulut dan berbicara jujur, maka saya yakin selain Indonesia ini jadi aman, damai, dan tentram, masyarakat nggak dibikin bingung, juga anaknya di surga juga tersenyum. Kami ini ikut prihatin, turut berduka cita atas meninggalnya anaknya dari Pak Rudiana ini. Kami sepakat sekali dengan polisi bahwa pelaku kejahatan harus dipidanakan, harus ditindak secara hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, kalau dia dedernya, kalau memang pembunuhan berencana, apalagi otak pelaku, ya ancamannya itu kan hukuman mati dan seumur hidup. Kami sepakat, tetapi janganlah sampai orang lain yang dijadikan tumbal. Ini menurut kami ini error in persona. Jadi 2 DPO ini bukan fiktif, ya kan dibilang fiktif. Saya juga bisa menduga juga begitu juga. Tetapi fiktif yang kalau bilang ini fiktif berarti berkas perkara kemarin itu, persidangan kemarin itu fiktif semua. Kan begitu. Nah, yang 2 DPO ini termasuk saya menduga, ini dugaan saya, ini yang bisa menjawab semuanya ini adalah Ibtu Rudiana. Ada otak intelektualnya yang tersembunyi, Pak. Ya, kalau menurut saya Ibtu Rudiana, saya sangat mengenal struktur dan bagian dari kepolisian. Merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus, Pak. Nggak bisa, Pak, dia. Namanya ini dugaan, bisa benar, bisa salah. Nah, disitulah seharusnya pihak kepolisian memeriksa secara intensif, ya. Udah mulai dari Kompol, mungkin AKBP, Kombes, ya. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka di situ, ya. Bisa menandatangani, bisa memerintahkan. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah, kalau menurut saya ini ditekan, ya. Jadi ada faktor intelektual, kemungkinan seseorang perwira ya, yang bermain di sini, Pak. Karena kalau dari awal bisa ada DPO ini kan dari keterangan saksi. Jadi kalau saksinya memberikan keterangan tidak benar di situ, berarti keterangan dia nggak bisa dipakai dong. Kalau BAP-nya nggak benar, otomatis berimbas dengan alat buktinya yang juga fiktif dong. Kalau alat buktinya fiktif, ya berarti itu semua yang kena pidana harusnya dilepaskan gitu loh. Jadi banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan juga. Contoh DPO itu nggak ada foto, nggak ada wajahnya di situ. Jadi bagaimana dia bilang mencari seseorang tapi nggak ada ciri-cirinya, nggak ada fotonya di sini ya. Jadi otomatis dia bilang fiktif, ya mungkin dari awal memang nggak ada. Karena ya memang tidak ada fotonya, nggak jelas siapa yang dicari di situ ya. Jadi
banyak sekali kejanggalan dan banyak sekali penyimpangan yang saya lihat di dalam penanganan kasus Vina Cirebon ini ya. Jadi ini salah satu contoh ketidakprofesionalan Polri dalam penanganan kasus ya. Jadi oknum-oknum ini masih banyak berkeliaran dan bukti bahwa presisi yang dicanangkan oleh Polri itu sama sekali nggak berjalan, Pak. Ada yang mengatakan bahwa karena divisi Humas sudah mengumumkan Ibtu Rudiana tidak terlibat. Itu kan berdasarkan analisis, fakta, pemeriksaan baik di Propam maupun di Barreskrim. Nah, kenapa kok dipaksakan pengacara itu sudah nggak benar segala macam? Loh, udah kamu aja yang jadi hakim. Kita kan punya kriteria hukum. Ada penyidik, ada JPU, ada hakim. Makanya di dalam keterangan saya terdahulu menyatakan bahwa kalau memang tidak ketemu ujungnya, substansinya di kepenyidikan, nanti kan bisa kan kita lihat nanti di JPU. Diterima nggak data fakta atau hasil lidik sidik daripada penyidik. Kalau diterima jadi P21, terus mau yang salahkan siapa? Oh itu asal-asalan, berarti kamu sudah tidak percaya kepada penyelenggara negara. Ibtu Rudiana tentu didatangi oleh tim daripada Paminal atau Propam lah ya. Nah tentu demikian juga dari psikolog dan sebagainya. Tentu dia harus memberikan keterangan yang benar. Nah sebagai orang tua tentu dia merasa terpukul. Dan oleh orang tua sudah pas itu sikap Ibtu Rudiana. Propam ini tidak bisa dihentikan karena ini internal yang mau diperiksa ya, bukan masyarakat sipil yang mau diperiksa oleh Propam. Jadi internal mereka, artinya polisi yang patut diduga pada saat kasus Vina ini ada dugaan penyimpangan-penyimpangan. Ini nggak bisa dihentikan, ya. Artinya biar aja berjalan. Kalaupun ini dihentikan, tapi permasalahan yang ada di Propam ini yang sedang dilaporkan ke Propam ya tetap berjalan. Ketika nanti dibuka kembali, ya, nah ditemukan ada penyimpangan-penyimpangan oleh Propam, nah kinerja teman-teman Propam kan sudah cepat jadinya, nggak perlu lagi menunggu-nunggu, tidak terganggu lagi dalam kasus penyidikan yang sedang dilakukan oleh pidana umumnya, kasus Vina ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.